sini ada saya bersama dengan Asrofi. Mungkin bisa dijelaskan Mas latar belakang usahanya. Kalau saya pribadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Asrofi, dan saya di samping mengisi kekosongan dalam menuntut ilmu yaitu di pondok, saya di sini ada sedikit income atau dana masukan. Nah itu saya ada beberapa, cuman saya mau membahasnya satu income saya. Nah itu di bidang investasi. Terus saya di bidang investasi itu mengambil di kripto atau toko kripto. Saya sedang menggeluti atau menekuni di bidang tersebut. Anjir. Kuwi mah bone Kuwi usaha, kuwi investasi. berarti sak kuwi Yo, usaha iki lho. usaha. Usaha berarti. Apa? Jadi TikTok apa? Wira usaha iki UMKM. kaya ngono ki termasuk bisnis ora sih? Ini TikTok sapi ya. Ini kripto ya. Iku lho. Kan ini jual beli gitu. Oh iya, ya berusaha masuk. Tersier berarti. Ini. Wih, kok potong? Salah ngopo potong-potong. Oh ya, maaf, saya ralat karena kripto itu tidak masuk UMKM atau kewirausahaan. Saya pindah ke income saya yang kedua, yaitu ada di bisnis TikTok atau affiliator TikTok. Nah, di situ saya mendapatkan beberapa masukan, entah itu dari penjualan, entah itu dari endorse. Ya, jadi income saya untuk di bidang yang lain itu dari TikTok affiliator. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Untuk pendapatannya apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kalau dibilang kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu tergantung target pemasaran. Kalau untuk selama ini ya sudah cukup, tapi ya belum dibilang cukup, jadi kayak masih mengambang, masih standar. Jadi kalau untuk diri saya sendiri itu sudah cukup, tapi kalau untuk kebutuhan yang lain-lain seperti mungkin sebagai affiliator untuk kebutuhan keluarga, ya misalnya udah punya keluarga, itu belum mencukupi. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya sendiri itu sudah mencukupi. Kalau terkait dengan waktu, mungkin ada waktu tertentu saat pendapatan naik turunnya itu seperti apa? Oh ya itu sangat mempengaruhi. Kalau kepada itu kan termasuk daripada jual beli yang di situ mengandung daripada unsur media atau teknologi. Nah itu ya tergantung, kita harus bisa mencari celah pemasarannya itu di jam-jam apa, terus hari apa. Nah itu sangat berpengaruh karena hubungannya dengan teknologi. Jadi kalau untuk pemasaran di bidang jual beli melalui TikTok affiliator itu ada waktu-waktu tertentu. Untuk hari weekend, Sabtu Minggu, itu biasanya yang sering pembeli itu membeli barang lewat keranjang itu biasanya di jam-jam sore dan jam-jam malam, itu paling sering. Tapi untuk di lain itu di weekday ya, weekend Sabtu Minggu weekday. Nah weekday itu berarti itu sekitar ya mungkin kayak siang. Nah itu rata-rata sih siang biasanya. Terus bagaimana sikap Mas dalam menghadapi pembeli yang suka mencaci dagangan Mas? Kan mungkin biasanya kan ono sing komen-komen ya. Oke, sip. Jadi kalau sebagai bukan distributor ya, kita sebagai penyalur daripada usaha orang lain melalui kita bisa sebagai penyalur itu kita bisa mempromosikan barang-barang mereka itu lewat dengan cara kita menarik perhatian untuk pembeli minat dengan barang kita tersebut. Nah itu ya harus sedemikian rupa kita bikin video yang bagus, konten yang bagus, terus barang-barang yang kita promosikan itu otomatis harganya murah dan kualitasnya
kualitasnya bagus itu yang sangat sering dan diminati oleh para pembeli. Jadi untuk cacian. untuk menyikapi cacian-cacian, komentar-komentar yang gak enak, yaitu kembali ke pribadi pembeli atau diri kita juga. Kita sebagai pembeli harusnya harusnya memberikan bahwasanya atau memberi masukan atau menduduhkan feedback kepada pembeli itu ya dengan sebagus mungkin. Misalnya kok barangnya ini seperti ini. Nah, kita sebagai pembeli harus cerdas, sebagai penjual harus cerdas. Kalau misalnya Anda pengen beli dengan harga yang kualitas bagus, ya harusnya tidak dengan harga segini. Nah, otomatis kurang lebih seperti itu. Jadi ada kualitas, ada harga kalau dalam bidang pemasaran melalui teknologi. Untuk barang yang dijual apa aja sih Mas? Biasanya. Kalau saya untuk barang yang dijual itu yang saya lagi riset untuk saat ini itu di bidang fashion, entah itu kayak fashion celana, baju, kaos, sepatu dan sebagainya. Intinya di bidang fashion itu sangat diminati untuk anak-anak muda zaman sekarang. Nah itu jadi fashion, jatuhnya ke fashion. Nggak jual itu Mas, organ-organ. Kalau misalnya mau jualan organ-organ itu bisa, tapi harus mencari kepada produser yang ada di Kamboja. Ya, mungkin itu saja Mas. Cukup. Ini Terima udah kasih. cuma berapa menit ini, saya kurang, ini masih meronta-ronta ini sih Pak. Wis. Mungkin sekian dari saya. Yang misalnya teman-teman yang di sana ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, nah itu ya kembali ke kalian masing-masing bagaimana menyikapi dalam jual beli melalui digital. Komposisian loh skill nih. Oh iya, jangan lupa ya, buat kalian yang pengen beli barang-barang fashion, entah itu pokoknya tentang fashion itu, cari aja di TikTok saya, namanya itu saya kembali _15. Itu pasti TikTok saya. Oke, terima kasih.